Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Bibit Ikan Gabus Pekanbaru. Teman-teman, para pembudidaya ikan gabus dimanapun berada di seluruh Indonesia, di Sabang sampai Merauke, terutama bagi teman-teman yang masih pemula, mungkin pernah mengalami kasus ketika buraya atau larva benih ikan gabus kita mengalami kematian massal atau mati dalam jumlah yang banyak. Nah, kadangkala kita bingung mungkin mencari apa ya penyebab utama benih ikan gabus kita mengalami kematian. Baik itu benih bibit yang dipijahkan sendiri ataupun bibit yang diserok dari alam. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami dalam waktu yang cukup lama, bagaimana cara mengetahui ya penyebab utama kenapa benih kita mati secara massal atau mati dalam jumlah yang banyak. Nah, menurut pengalaman saya ada dua faktor yang menyebabkan benih kita akan mengalami kematian massal ataupun mengalami kematian yang banyak, yaitu pertama adalah faktor air yang tidak bersih atau kata lainnya air yang terkontaminasi oleh amonia. Nah, teman-teman, kalau kita punya kolam ukuran 2x1 atau ukuran 2x3 atau kecil dari itu, kemudian kita tebar bibit ya dengan jumlah di atas 5.000, terutama 1x2 dan 1x1 ya. Kalau 2x3 ada cukup lumayan bagus dan besar. Nah, otomatis dengan kepadatan yang kita tebar bibit tersebut akan menghasilkan kotoran yang sangat banyak. Maka kotoran ikan tersebut akan mengendap di dasar kolam. Ketika volume kotoran ikan itu sangat banyak ya, akan membuat dasar kolam itu akan menjadi gelap atau menjadi menghitam warnanya. Nah, lambat laun 1 atau 2 hari kotoran tersebut akan berubah menjadi racun atau akan berubah menjadi bau yang sangat busuk, dan itu akan menyebar ke permukaan kolam dari dasar sampai ke permukaan. Nah, ketika kita tidak perhatikan airnya ya, tidak kita rawat airnya, maka amoniak tadi ya, bekas kotorannya akan menjadi racun bagi ikan kita. Atau juga amoniak disebabkan oleh pakan yang banyak kita masukkan yang tidak termakan oleh ikan. Itu pun juga akan mengendap di dasar kolam, kemudian lambat laun akan naik. Nah, bagaimana caranya teman-teman biar tahu kita bahwa air kolam kita sudah tidak baik ya? Caranya bisa dengan melihat kondisi warna air atau warna permukaan kolam ataupun di dasar kolam. Kalau sudah gelap, kemudian bau airnya sudah mulai busuk. Nah, satu lagi, ikannya sudah mulai tidak betah di dasar, artinya sudah ngambang ke atas, kumpul-kumpul, mojok-mojok di pinggir ya. Maka itu menandakan bahwa air kolam kita sudah mesti diganti. Sekaligus juga disepon. Kotoran yang ada di dasarnya kita ambil, kita sedot, kemudian kita masukkan air yang baru. Nah, terkait air yang baru sebaiknya air yang sudah diendapkan. Itu teman-teman ya. Jadi faktor utama adalah karena perawatan air yang kurang bersih. Sekalipun ikan ini ikan yang kita anggap ikan yang kuat, namun pada anak ikan atau pada larva ataupun buraya ataupun bibit itu masih rentan. Kemudian faktor yang kedua teman-teman adalah faktor ketercukupan pakan. Ya, ketersediaan ataupun kecukupan pakan. Nah, kita harus mengukur berapa jumlah ikan kita dan berapa asupan makanan yang kita berikan.
Ya, terutama mungkin pakan di awal itu kutu air, ya. Setelahnya cacing sutra, kemudian baru dialihkan ke pelet. Nah, ketika kutu air yang kita berikan itu tidak cukup jumlahnya dengan jumlah ikan yang banyak, maka otomatis ada ikan yang akan tidak mendapatkan jatah makan alias kelaparan, kemudian lambat laun dia akan mengalami kematian. Nah, ketika dia mati 2-3 ekor, 5 ekor dengan jumlah yang mungkin mulai banyak, maka itu juga akan menyebabkan pembusukan pada air. Oleh karena itu, faktor kedua yang mesti kita perhatikan adalah ketersediaan pakan atau kecukupan pakan yang kita berikan ke ikan kita. Nah, teman-teman, cukup ini dulu ya teman-teman ya. Dan ini menurut saya adalah faktor yang paling dominan. Ya, faktor yang lainnya itu juga membuat ikan kita bisa mati. Namun dua ini yang faktor terbesar menurut pengalaman yang saya alami. Buktinya ketika kita perhatikan dua hal ini, insya Allah ikan kita akan lebih baik dan tingkat kehidupannya lebih banyak, dan keberhasilannya pun juga cukup baik. Demikian bagi teman-teman yang mungkin sudah cukup berpengalaman ya di bidang budidaya ikan gabus di sektor pembenihan. Jikalau ada yang kurang apa yang saya sampaikan ini hanya berdasarkan pengalaman saya, dan tentu di tempat teman-teman berbeda lagi. Kalau ada masukan dan saran, silahkan dikirim di kolom komentar. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.